Polisi siap usut penyerangan di lokasi nonton bareng final Piala Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hadir bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya Rahmat Ibrahim. Saudara, ribuan supporter PSM Makassar merayakan juara Piala Indonesia di jalanan. PSM Makassar menjadi juara setelah menaklukkan Persija Jakarta dengan agregat 2-1. Ribuan supporter PSM Makassar berkonvoi dan keliling kota Makassar. Konvoi ini digelar bersama para pemain, ofisial, dan keluarga besar PSM Makassar dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan. Masyarakat Makassar bersyukur PSM bisa juara setelah 19 tahun puasa gelar. Dalam konvoi juara, manajemen PSM Makassar juga mengajak supporter untuk menjadikan sepak bola menjadi pemersatu bangsa. Supporter diharapkan bisa menjauhi kekerasan antar supporter dan bisa mengedepankan kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaan dan persatuan kita. Sepak bola menyatukan kita. Sepak bola harus menjadi persatuan kita. Sepak bola bukan tempat untuk saling menghancurkan. Sepak bola adalah tempat untuk menjalin persahabatan. Untuk itu, supporter PSM Makassar harus menjadi supporter yang cinta damai tanpa kekerasan. Makassar ini aman, Makassar ini nyaman. Yang juga menjadi sorotan dari final Piala Indonesia, saudara, terkait insiden penyerangan oleh sekelompok orang saat nonton bareng final Piala Indonesia antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Lokasi Cafe Komando di Tebet, Jakarta Selatan masih ditutup dan dibatasi oleh garis polisi. Kafe yang berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan ini disterilkan untuk kepentingan penyelidikan. Hingga kini polisi masih mendalami siapa oknum yang menjadi dalang dari bentrokan antara supporter PSM dan Persija di Tebet. Ricuh terkait laga final Piala Indonesia bukan kali ini saja terjadi. Pertandingan kedua final Piala Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan sempat ditunda PSSI pada 28 Juli lalu dengan alasan keamanan. Saudara, kerusuhan antara supporter kembali mencoreng dunia sepak bola tanah air. Seperti yang terjadi kemarin di kafe tempat saya berdiri saat ini di Tebet, Jakarta Selatan. Kelompok supporter saling melemparkan batu-batu sebesar ini sehingga merusak kafe yang ada di belakang saya saat ini. Lagi karena beda dukungan tim kesayangan sepak bola berujung kericuhan. Ini adalah kondisi hari ini sebuah kafe di Tebet, Jakarta Selatan setelah bentrok antar oknum supporter diduga dari Persija dan PSM Makassar. Kafe tidak beroperasi karena dipasang garis polisi untuk penyelidikan kasus kericuhan yang terjadi Selasa malam. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal kericuhan antar supporter di ibu kota. Ia sudah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk menindak tegas pelanggar hukum. Pelanggaran hukum harus ditindak secara hukum. Saya komunikasi dengan Pak Kapolda dan mereka yang melakukan tindak pidana ya akan diproses secara pidana. Jadi polisi memproses itu, namanya juga sport, ada menang, ada kalah. Tapi ini bukan musuh, ini lawan. Lawan sepak bola adalah teman olahraga. Karena itu jaga pertemanan, jaga persaudaraan. Dan kita jaga sama-sama, tunjukkan sportivitas. Dan mari kita dukung terus. Insya Allah Persija akan tampil menjadi pemenang di putaran-putaran yang berikutnya. Keterangan
Keterangan polisi soal kejadian Selasa malam menyebutkan pendukung Persija tidak senang dengan perayaan yang dilakukan supporter PSM Makassar pasca dipastikan tim kesayangan mereka menjuarai ajang Piala Indonesia dengan agregat 2-1. Kericuhan pun terjadi diawali adanya pelemparan ke arah supporter PSM yang sedang nonton bareng. Polres Metro Jakarta Selatan, Kombes Indra Jafar berada di lokasi untuk menenangkan massa. Ia meminta massa untuk tertib dan tidak terpancing kericuhan. Kalau dirunut ke belakang, laga final leg kedua Piala Indonesia memang menyisakan sejumlah kericuhan. Pada 27 Juli lalu, terjadi insiden pelemparan bus Persija usai melakukan latihan untuk melakoni laga final di Stadion Andi Matalata, Makassar. Kaca bus pecah dan sejumlah orang di dalamnya mengalami luka. Persija akhirnya menolak untuk bertanding, hingga berujung laga final Piala Indonesia pada 28 Juli lalu ditunda dan baru dilanjutkan kemarin. Pihak kepolisian masih terus mengusut kasus ini. Diperlukan langkah tegas agar peristiwa kekerasan maupun tawuran antara supporter tidak terjadi lagi. Sepak bola seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa dan bukan pemecah belah. Vidi Batlolone, Aufal Farid, Kompas TV. Lalu seperti apa perkembangan penyelidikan penyerangan lokasi nonton bareng final Piala Indonesia? Sudah bergabung lewat sambungan satelit dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Indra Jafar. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Mas Rahmat Ibrahim. Pak Indra, apakah sudah ada tersangka? Pemirsa Kompas TV. Ya, Pak Indra, apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan? Ya, sampai dengan saat ini kita sudah berhasil mengamankan 9 orang. Di mana 9 orang ini berperan melakukan pelemparan batu sehingga merusak kondisi kafe komandan yang ada di Jalan Abdullah Syafi'i tersebut. Sesuai yang saya informasikan bahwa ketika mereka melintas dan melihat dari supporter PSM sedang merayakan kemenangan dengan nonton bareng, kemudian terlihat pada saat berjoget-joget ada yang melintas dan spontan saat itu juga mereka melakukan upaya-upaya dengan melakukan pelemparan terhadap para supporter tersebut, sehingga mengenai kendaraan yang ada di situ, termasuk juga satu buah mobil roda 4 yang dimiliki oleh para penonton tersebut, dan sehingga membuat rusak. Dan saat itu juga kita coba melakukan upaya penyelidikan lebih jauh dan kita berhasil mengamankan 9 orang. Ya. 7 orang termasuk kategori orang dewasa dan 2 di bawah umur. Pak Indra, 9 orang yang diamankan apakah hanya dari supporter Persija atau ada juga dari supporter PSM Makassar? Ya, sementara ini dari supporter teman-teman supporter Persija yang memang saat itu melintas karena mereka langsung spontan melakukan pelemparan dan mengenai kafe dan juga barang-barang yang ada di situ, termasuk juga kendaraan-kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang berada di sana. Kita bersyukur dari kedua belah pihak ataupun juga dari supporter PSM yang kurang lebih 30 orang itu tidak ada yang terluka. Namun saat ini sudah clear dan saat itu pula juga kita dibantu dengan warga sekitar untuk mencoba mengkondisikan situasi agar tetap kondusif. Pak Indra, 9 orang ini apakah sudah bisa dipastikan sebagai pelaku pelemparan? Ya, saat ini kita sudah naikkan menjadi tersangka. Artinya bahwa memang yang bersangkutan ada betul-betul terlibat melakukan tindakan pelemparan batu. Di kafe komandan yang saat itu mereka melintas. Sejauh ini motif yang disampaikan oleh para tersangka apa? Apakah hanya spontanitas atau memang direncanakan aksi ini, Pak Indra? Ya, saat ini memang kita masih melakukan pendalaman, kita coba dalami.
sementara ini informasi ataupun keterangan yang kita dapatkan bahwa mereka memang spontan. Ya mungkin karena tidak senang melihat timnya kalah, kemudian pada saat melintas teman-teman dari supporter PSM ini sedang bersenang-senang ataupun berjoget-joget di situ, sehingga mereka tidak terima dan spontan langsung melakukan pelemparan. Pak Indra, kalau kami lihat dari visual yang juga sempat beredar di media sosial, banyak orang tampaknya, hanya dipastikan tidak lebih dari 9 orang tentunya. Apakah kemungkinan akan bertambah tersangka? Ya kita masih dalami terus siapa saja yang terlibat. Apabila memang terlibat akan kita lakukan, kita akan mengamankan juga yang bersangkutan. Yang jelas memang kondisi malam itu memang selalu kondisinya dalam keadaan macet karena memang dalam keadaan padat ya kendaraan yang dari arah barat menuju ke arah timur. Jadi sebenarnya malam itu juga terlihat bahwa banyak yang menonton, banyak yang kendaraan-kendaraan yang berhenti. Sebenarnya yang melakukan penyerangan itu sebenarnya tidak begitu banyak, tetapi karena mereka melakukan upaya pelemparan sehingga membuat keruh situasi malam itu. Dan dari pihak kepolisian sebenarnya sudah melakukan penjagaan di sana, tapi karena mereka merasa tidak puas sehingga melakukan pelemparan di sana. Bahkan petugas juga terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk mencoba menghalau daripada pelaku-pelaku yang melakukan pelemparan di sana. Pak Indra, seperti apa imbauan dari Polres Metro Jakarta Selatan dengan kejadian yang terjadi pada kemarin malam? Ya, dari jajaran kepolisian tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat dari kedua supporter untuk bisa menahan diri, bahwa menang kalah itu suatu hal yang biasa, suatu keniscayaan, maka kalau bisa sama-sama menahan diri lah. Harus sama-sama sportif, bisa menerima siapapun pemenangnya. Yang paling penting terus jalin persaudaraan, karena ini tidak sampai di sini saja, akan terus menerus. Pertandingan ini akan ada terus menerus. Alangkah indahnya kalau semua kita ini bersama-sama menjaga keamanan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, termasuk juga masyarakat. Oleh karena itu kita menghimbau supaya bisa menahan diri, ya, suatu hal yang wajar itu kalau kalah menang. Dan dengan adanya kejadian ini kami menghimbau semuanya menahan diri dan tidak memperpanjang lagi, karena semuanya sudah clear, dari masing-masing korlap sudah saling bertemu, sudah saling berpelukan, berjabat tangan, sehingga diharapkan ke depannya itu tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih Kombes Indra Jafar, Kapolres Metro Jakarta Selatan yang telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini. Terima kasih Pak Indra.